Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, seperti ini sekarang kondisi tanaman cabai rawit kaliber yang kita tanam. Hari ini baru kita bisa membuatkan video lagi karena 2 minggu sebelumnya kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Itu disebabkan karena curah hujan di daerah kita ini sangat keras luar biasa disertai dengan angin kencang. Jadi kita tidak bisa melakukan perawatan tanaman cabai, baik itu dengan melakukan penyepraian ataupun pemberian pupuk susulan. Nah, tetapi hari ini kita akan melakukan kegiatan penyepraian kawan-kawan. Karena hari ini ada sinar matahari yang cukup panas ini. Ini kurang lebih jam 9 pagi. Pada sebelumnya seperti yang sudah saya sampaikan, hujan terus-menerus, tetapi kondisi tanaman kelihatannya daunnya agak menguning seperti ini kawan-kawan. Ini agak kuning sedikit-sedikit disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi disertai dengan angin yang sangat kencang. Itu secara alami biasanya imun tanaman akan menurun sehingga daun tanaman cabai tidak sebagus yang seperti dulu. Sini agak kuning. Nah, untuk mengembalikan kondisi tanaman yang ini yang disebabkan oleh alam, biasanya ini tanaman mengalami yang namanya stres kawan-kawan. Nah, tetapi bunganya masih tetap aman, tidak rontok dia karena kita sudah melakukan antisipasi sebelum terjadinya badai di tempat kita ini. Ini selokannya sudah kita bersihkan secara manual kawan-kawan, kita tidak melakukan penyepraian dengan herbisida. Karena tanaman sudah besar dan rumput yang tumbuh ini adalah rumput lulangan, jadi sangat susah dikendalikan dengan herbisida. Makanya kita melakukan pengendalian dengan cara manual, yaitu menggunakan cangkul. Nah, ini kondisi tanaman cabai rawit kaliber, buahnya sudah seperti ini kawan-kawan. Cukup lebat buahnya juga seperti ini. Walaupun kondisi 2 minggu sebelumnya berturut-turut diguyur angin kencang dan hujan, tetapi buahnya masih tetap aman. Hanya kendala yang terjadi penyerbukan di bunga itu ada yang mengalami kegagalan. Karena secara alami kalau angin kencang serta disertai hujan, itu secara otomatis bunga-bunga tidak akan jadi kawan-kawan. Nah, ini double-double ya sampai di bawah seperti ini. Besar-besar buahnya, mulus kawan-kawan seperti ini. Ini bakal bunganya cukup banyak sebenarnya ini. Mudah-mudahan tidak diguyur hujan secara terus-menerus lagi. Kalau diguyur hujan seminggu lagi tanpa ada sinar matahari, biasanya yang terjadi secara alami bunga di sini akan rontok kawan-kawan. Itu akan gagal itu. Ini buahnya. Nah, obat-obatan atau suplemen yang akan kita gunakan untuk melakukan penyepraian hari ini agar daunnya tidak berwarna kuning karena disebabkan pengaruh cuaca yang terjadi tanaman cabai stres. Kita mencampur beberapa obat sekarang kawan-kawan. Nah, ini ada yang terkena virus Gemini seperti ini, daunnya berwarna kuning kawan-kawan seperti ini. Kita tidak cabut karena buahnya cukup lebat ini kawan-kawan seperti ini. Walaupun dia kena virus Gemini tapi buahnya masih tetap aman. Dan bakal-bakal bunganya seperti ini atau bakal buahnya sangat lebat sekali. Ini bunganya. Virus Gemini seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor kawan-kawan. Yang pertama disebabkan oleh hama penyakit. Itu virus. Itu yang dibawa oleh hama tungau ataupun trip. Dan yang kedua biasanya secara alami di dalam satu bungkus bibit itu, makanya kemurnian bibit itu tidak 100%. Ada yang tertulis 85% seperti itu. Nah, yang lainnya itu kelainan genetik seperti ini. Makanya kalau tumbuh akan langsung seperti ini walaupun bibit masih kecil biasanya seperti itu. Tetapi di sini daunnya masih tetap lebar-lebar kawan-kawan seperti ini. Yang penting nutrisi tercukupi, walaupun kena virus dia akan tetap berbuah lebat nanti. Bahan pertama yang akan kita gunakan untuk penyepraian hari ini adalah kita menggunakan fungisida Actosep. Ini bahan aktifnya Mancozeb. Dosis yang akan kita pakai 2 sendok makan untuk takaran 14 liter air tangki semprot seperti ini. Dan kedua kita memakai yang
namanya Acaricida, yaitu kita memakai Summit 130 mEC. Ini bahan aktif Pyridaben, kita memakainya kurang lebih 10 mili untuk takaran 14 liter. Kita rolling dengan bahan aktif Abamectin biasanya, bisa di rolling dengan bahan aktif yang lain. Dan yang berikutnya tidak ketinggalan yang selalu kita gunakan di pasi generatif adalah suplemen tanaman pasi generatif, yaitu kalium cair, yaitu Kalinet. Kita pakai seperti ini dengan dosis 30 mili untuk takaran 1 tangki semprot atau 3 tutupnya ini kawan-kawan. Dan berikutnya kita juga menggunakan suplemen tanaman yang tidak pernah ketinggalan, yang selalu kita pakai adalah Morden Pool seperti ini. Karena ini sangat bagus memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, serta merangsang pertumbuhan bunga. Jadi Morden Pool ini bisa digunakan di fase vegetatif maupun fase generatif. Dosis yang kita pakai 3 tutupnya ini atau 30 mili. Dan berikutnya adalah Pitaron SL seperti ini. Ini merupakan suplemen sel tanaman. Ini sangat bagus sekali untuk memulihkan kondisi sel-sel tanaman setelah terdampak serangan virus, fungi, bakteri, dan pengaruh cuaca buruk. Jadi tanaman cabai kita yang daunnya agak kekuning-kuningan, dengan penyempraian dengan Pitaron SL digabungkan dengan suplemen tanaman yaitu Morden, nanti akan tumbuh tunas baru dan daunnya akan hijau lagi. Dan tidak pernah ketinggalan, karena sekarang musim penghujan, kita memakai Lantis yaitu Perkat seperti ini. Ini dosis yang kita pakai cukup irit, yaitu hanya 10 mili untuk 1 tangki semprot seperti ini kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.